nikmat saja, tetapi ia juga bisa menentukan baik atau buruknya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur ibaratkan modal di dalam berdagang. Kalau kita memiliki modal yang besar, tetapi kemudian tidak kita kelola dengan baik, kita ugal-ugalan di dalam berbisnis dengan modal besar tadi, tentu kerugian yang akan kita dapatkan akan semakin besar. Begitu pula kalau modal kita besar, kemudian kita kelola dengan baik, kita berhati-hati memperhitungkannya di dalam perniagaan yang kita jalankan, maka potensi keberuntungannya juga akan semakin besar karena modalnya besar. Begitu pula dengan usia kita. Jika Allah telah memberikan kita usia yang panjang, kemudian kita gunakan, kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan beribadah, kita istiqomah dengan ketaatan, maka kita pun akan mendapatkan banyak keberuntungan, kita pun akan menjadi manusia terbaik. Begitu pula sebaliknya, kalau usia kita panjang, tetapi kemudian kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk keburukan-keburukan, maka tentu usia yang panjang itu justru akan menyebabkan kita semakin rugi, karena panjangnya durasi hidup kita justru akan memperbanyak catatan-catatan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada momentum hari ini marilah kita gunakan untuk secara singkat bertadabbur, berpikir kembali usia yang sudah Allah berikan selama ini sudah seberapa jauh kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal peribadatan atau pengabdian kita kepada Allah, atau justru umur yang panjang ini justru lebih banyak kita gunakan untuk kesia-siaan, untuk hal-hal yang justru itu melawan hukum-hukum Allah, untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, manusia terbaik menurut Rasulullah adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian semua adalah yang terbaik, yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya, kata Rasul, adalah manusia terbaik terhadap keluarga. Kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, keluarga merupakan bagian terkecil yang akan menentukan baik buruknya sebuah peradaban kehidupan berbangsa. Sebuah desa yang baik ditentukan oleh RT RW yang ada di dalamnya. RT RW yang baik ditentukan oleh keluarga-keluarga yang menumpang di dalamnya. Maka jika kita ingin memperbaiki kondisi bangsa kehidupan ini, mulailah perbaiki dari kehidupan di dalam berkeluarga. Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul tidak kemudian melupakan kewajibannya soal keluarga. Rasulullah jangan kemudian kita bayangkan hanya sibuk di atas sajadah memegang tasbih berzikir saja. Rasulullah juga memiliki kehidupan keluarga, dan Rasulullah sangat baik. Jangan ditanyakan soal ubudiyah, sudah pasti seorang Rasul. Di dalam persoalan kehidupan sehari-hari pun Rasulullah sangatlah baik, menjadi teladan bagi kita bagaimana kehidupan berkeluarganya. Sebagaimana persaksian dari Siti Aisyah, istri beliau, mengatakan Rasulullah adalah sosok suami yang sangat baik. Beliau senantiasa membantu pekerjaan istrinya, dan saat sudah tiba waktu sholat, beliau kemudian bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah tidak pernah memukul istri maupun pembantu-pembantunya. Ma daraba Rasulullah syai'an qattu biyadihi wa la imra'atan
wala khadimatan. Rasulullah tidak pernah melakukan KDRT. Bahkan menurut Sayyidah Aisyah, Rasulullah seringkali melakukan tugas-tugas rumah tangga itu sendiri. Kana basyarun minal basyari yafni taubah wa yahdumu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Rasulullah itu manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Ada kalanya beliau mencuci pakaiannya sendiri. Ada kalanya beliau yahdumu syatahu, memerah susu kambingnya sendiri. Wa yakhdumu nafsahu, dan beliau juga mengerjakan atau melayani kebutuhannya dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, mulai perbaiki bagaimana hubungan di dalam keluarga kita. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita dalam persoalan apapun. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia terbaik itu kata Rasul, mayyurja khairuhu, adalah orang yang paling banyak diharapkan kebaikan-kebaikannya, wa yu'manu syarruhu, dan orang lain merasa aman dari keburukan manusia tersebut. Di dalam kehidupan sosial, kadangkala ada sosok yang kemudian itu senantiasa kita rindukan, karena kalau ia hadir, ia senantiasa memberi manfaat. Kehadirannya bisa kita tunggu-tunggu. Sebaliknya juga ada sosok yang kadangkala kehadirannya justru tidak kita inginkan, karena senantiasa merepotkan dan seterusnya. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita menjadi bagian dari manusia terbaik, kita berusaha untuk terus mengontrol hawa nafsu kita, upayakan untuk terus menebar manfaat pada kehidupan di sekeliling kita, pada kehidupan sosial, bersama tetangga, bersama teman, di kantor-kantor kita, di tempat kita bekerja, dan seterusnya. Karena kebaikan kita dalam persoalan sosial itu juga menentukan prestasi kita, kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah syair Arab sebagai sebuah penutup berkaitan dengan hadis yang terakhir. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Fajhad bi nafsika an takuna idza baqau fi yawmi mautika dhahika masrura. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiya. Ibumu melahirkanmu wahai anak Adam. Pada saat itu engkau dalam keadaan menangis, sementara orang-orang sekelilingmu dalam keadaan tertawa bahagia sebab kelahiranmu. Fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yawmi mautika dhahikan masrura. Maka